Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Statistika Sosial, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6, yaitu pembahasan mengenai distribusi normal. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai distribusi peluang binomial, diulas kembali dari materi distribusi peluang bahwa kita sedang mempelajari distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu, di mana salah satu jenis dari distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang binomial. Review sedikit untuk materi binomial, bahwa materi binomial ini adalah terkait distribusi peluang yang masuk kategori distribusi peluang diskrit. Mengingatkan kembali bahwa data diskrit yaitu data yang kita dapatkan dari hasil menghitung banyaknya objek penelitian. Jadi kita menghitung jumlah atau banyaknya objek penelitian, maka itu masuk dalam kategori diskrit, di mana untuk kriteria distribusi peluang binomial adalah objek diskrit yang hasil percobaannya hanya terdiri dari 2 kategori. Ya, biasanya dalam banyak referensi itu kategorinya dinamakan kategori sukses gagal. Intinya 2 kategori. Jadi misalnya kategori laki-laki perempuan itu hanya ada 2 pilihan ya. Kemudian pilihan ya atau tidak, pilihan benar atau salah, dan sebagainya. Kalau dalam contoh soal yang sudah kita bahas kemarin, ini yang nomor 1 adalah kategori sembuh atau tidak sembuh. Kemudian yang contoh kedua, memilih akuntansi publik atau tidak memilih akuntansi publik, dan seterusnya. Begitu ya, jadi pilihannya, hasil dari percobaannya hanya 2 kategori, kemudian percobaannya dilakukan berulang kali. Kalau yang untuk contoh soal 1 di sini yaitu berulang kali terhadap 7 orang pasien. Kalau yang contoh 2 terhadap 15 lulusan baru, seperti itu ya, berarti berulang kali sampai 15 orang gitu ya, maka masuk kriteria distribusi peluang binomial. Penyelesaiannya sudah dijelaskan, bisa disaksikan di video sebelumnya ya, bagaimana menghitung distribusi binomial, menghitung distribusi peluang binomial di Excel dan SPSS. Selanjutnya, untuk peluang pada distribusi normal. Distribusi normal ini adalah salah satu jenis distribusi peluang yang banyak sekali digunakan, sesuai dengan namanya normal. Jadi bisa dikatakan bahwa data itu dikatakan normal ketika memenuhi syarat-syarat dari distribusi normal ini. Ya. Distribusi normal itu identik dengan kurva yang seperti ini, di mana data itu banyak terletak pada sekitaran mu. Mu di sini adalah mean atau rata-rata. Seperti itu ya. Jadi contoh misalnya sederhananya nilai mahasiswa, nilai hasil ujian mahasiswa. Itu misalnya mu-nya atau rata-rata populasinya adalah 60. Nah, berarti dari hasil misalnya 100 mahasiswa, populasinya 100 mahasiswa, itu ada di kisaran 60 banyaknya. Yang lebih dari 60 tidak banyak, yaitu di sebelah sini yang lebih dari 60, sedangkan yang kurang dari 60, yang sangat kecil nilainya itu ada di sini juga sedikit. Gitu ya. Jadi yang besar sekali, misalnya 80 ke atas di sini, itu sedikit. Yang kurang dari kecil sekali, misalnya kurang dari 40, itu sedikit juga letaknya di sebelah kiri. Jadi normalnya seperti itu. Atau misalnya pada nilai akhir berupa indeks A, AB, seperti itu ya. Jadi kalau saya contohkan, ini adalah distribusi normal. Nah, yang di kisaran sini, di tengah-tengah sini adalah nilai misalnya B, BC, C. Nah, sedangkan untuk yang mendapatkan nilai
DE itu ada di sini ya sedikit, dan AB ada di sini. Misalnya begitu. Jadi normalnya seperti itu. Didominasi oleh nilai-nilai yang standar rata-rata gitu ya. Kalau bisa dibilang kalau misalnya dari materi ya kaum menengahnya banyak gitu ya, sedangkan untuk yang kaya bangetnya sedikit, yang miskin bangetnya sedikit, kurang lebih begitu. Sedangkan dominasinya pada kaum menengah. Nah, kurang lebih begitu ya untuk analoginya. Nah, distribusi normal ini banyak sekali digunakan untuk pengolahan data-data dari data kontinu. Mengingatkan kembali bahwa data kontinu itu kita dapatkan dari hasil pengukuran. Ya, kita menggunakan alat bantu ukur atau bisa dibilang punya satuan ya. Contohnya misalnya tinggi badan, berat badan, termasuk juga scoring nilai dari mahasiswa itu juga masuk data kontinu. Banyak ya contoh-contoh lainnya yang masuk data kontinu kemudian diolah menggunakan distribusi normal. Secara garis besar, ini adalah rumusan dari distribusi normal yang disebut juga dengan fungsi densitas peluang, probability density function. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini cukup rumit untuk rumus-rumusnya. Nah, tapi kemudian untuk memudahkan perhitungan memang akan rumit ketika kita menggunakan rumusan ini, belum lagi ini harus dikerjakan menggunakan integral karena yang namanya fungsi kontinu itu harus dikerjakan menggunakan integral. Nah, di sini fungsi ini kemudian diintegrasikan menggunakan integral gitu ya. Ini akan rumit nih perhitungan matematisnya. Kemudian karena ini rumit dikerjakan, maka dilakukanlah konversi menjadi distribusi normal baku. Jadi kalau kita punya suatu data, misalnya mu-nya adalah contoh ya. Contoh mu-nya adalah 32,4. Kemudian sigmanya atau standar deviasi atau simpangan bakunya adalah misalnya 12. Misalnya seperti itu. Maka data ini harus masuk ke dalam rumus ini. Karena rumit pengerjaannya, maka kita lakukan konversi. Kita konversi menjadi mu-nya. Jadi baku, yaitu mu-nya kita anggap 0, sigmanya kita anggap 1. Biar mudah perhitungannya. Jadi tentunya kita harus mengubah dari 32,4 menjadi sama dengan 1. Ini ya. 32,4 sama dengan 0, sedangkan 12-nya menjadi sama dengan 1. Nah, di sini proses konversinya adalah menggunakan teori dari distribusi normal baku. Distribusi normal baku. Kalau sebelumnya adalah distribusi normal saja, maka yang baku itu adalah hasil konversinya. Ini adalah normal baku. Mohon maaf. Sedangkan yang ini adalah distribusi normal saja. Seperti itu ya. Jadi yang normal baku itu udah hasil konversi ke rata-rata atau mu atau min itu sama dengan 0 dan sigma alias standar deviasi sama dengan 1. Ini saya perjelas ya. Mu ini adalah simbol rata-rata atau min dari populasi. Saya sudah pernah menyampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Ini adalah min. Sedangkan sigma ini adalah standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku sama ya. Jadi kalau min rata-rata tentunya paham ya maksudnya. Untuk makna dari standar deviasi itu adalah seberapa menyebar data. Silakan bisa dilihat kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, mengenai makna dari min, standar deviasi dan lain sebagainya. Nah, proses konversi ini menggunakan rumus ini. Jadi kita konversi menjadi Z sama dengan X yang ditanyakan dikurangi mu dibagi dengan sigma. Ya, ini adalah
rumus dari konversi normal menjadi normal baku. Nih, proses konversi yang ini adalah menggunakan rumus ini, di mana X itu adalah yang mau kita cari, adalah nilai peluang yang mau kita cari, yang ingin dicari ya, bukan peluangnya ya, X-nya itu adalah nilai objeknya ya, nilai objek yang peluangnya mau kita cari. Kemudian mu itu adalah min dari yang aslinya ya, belum yang 0 ini, bukan yang 0 ini tapi yang 32,4 ya, min dari populasi, dan sigma itu adalah standar deviasi atau simpangan baku. Dimasukkan semuanya ke dalam rumus ini, dapatlah Z. Nah, nilai Z ini kita gunakan untuk mengetahui peluangnya. Jadi kita pengen tahu nih peluangnya berapa sih dari nilai X sekian. Biasanya gitu pertanyaannya. Berapa peluang ketika X-nya sama dengan 10 misalnya. Nah, di sini X-nya masukkan ke sini sebagai X, mu-nya misalnya yang ini ya, 32,4. Kemudian dibagi sigmanya adalah 12. Nanti dapat nilai Z-nya. Kemudian cara membaca peluangnya kita menggunakan bantuan tabel Z. Tabel Z ya. Cuma karena kita di sini akan menggunakan fasilitas dari SPSS, saya tidak banyak menjelaskan mengenai tabel Z. Silakan bagi yang ingin mengetahui boleh bertanya di luar kesempatan kelas ini ya. Silakan bisa chat saja seperti biasa. Nah, tapi intinya saya akan menjelaskan bagaimana mengetahui peluang normal baku ya, peluang dari X sama dengan 10 ini menggunakan bantuan SPSS langsung ya. Jadi tidak perlu lagi membaca tabel Z. Jadi tabel Z itu sudah disediakan, tinggal kita pakai. Cuma kalau menggunakan bantuan SPSS kita tidak lagi perlu membaca tabel Z. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di contoh soal berikutnya ya.